Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Kembali bersama saya Rara Setiahaan, The Revealer Lady di program News from the Future di YouTube Revival Fire City. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua para subscriber dan penonton setia daripada channel YouTube ini. Saudara, hari ini kita akan membahas hal yang luar biasa, yaitu aktivasi DNA. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ada DNA, bahwa ada destiny Tuhan atas setiap hidup kita. Karena kita semua created to be abnormal. Abnormal dengan kata lain di atas normal, di atas rata-rata. Engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang di atas rata-rata. Ada amin saudara? So hari ini saksikan dan tangkap dengan iman DNA activation, sehingga setiap DNA Kristus, DNA kemuliaan kita dibangkitkan. Ada amin saudara? Apa saja yang akan kita temukan melalui video ini hari ini? Yang pertama, kita akan menemukan harta karun, keilahian, dan keunikan di dalam diri kita yang membuat kita bisa menjadi manusia surgawi. Yang kedua, kita akan mengaktifkan dan menghidupi DNA surgawi kita, sehingga kita bisa menjadi perantara antara surga dan bumi. Bahkan ketika kita ada di bumi, kita dapat membawa surga itu ke bumi. Selanjutnya yang ketiga, mampu mengelola setiap area dalam hidup kita yang berbeda dari manusia umumnya. Wow. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu membantu orang lain agar bisa menemukan dan mengaktifkan DNA ilahi mereka. Ada amin saudara? Mari kita buka firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1. Isaiah 60 verse 1. Rise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Ada amin saudara? Kita akan bahas apa itu God's glory in His DNA. Apa itu kemuliaan Tuhan dalam DNA Kristus. Yang pertama, kalau kita bahas tadi dari Yesaya 60 ayat 1, kata rise, kita bahas per kata saudara. Rise. Rise memiliki arti wake up, atau bangun, atau bangkit. Atau dengan bahasa lain, yang tadinya tidur, yang tadinya mati, akhirnya terbangun. Ada yang tertidur yang kita nggak sadari dalam hidup manusia, dan itu membuat kita, yaitu manusia, kita hidup dalam labirin ilusi, sehingga kita tidak dapat menghidupi kehidupan yang sejati. Berapa banyak di antara kita kau mengalami kefanaan, kau mengalami bosan, kau mengalami hampa. Karena apa? Karena ada hal yang tertidur yang belum dibangkitkan, yang membuat kita hanya masuk dalam labirin ilusi. Yang kedua, kata shine atau bersinar dalam bahasa asli itu adalah hadapkan wajahmu kepada sinar matahari. Setelah kita terbangun, maka kita harus memfokuskan diri sampai kita memiliki tingkat pengertian dan mencapai level kesadaran. Artinya gini, shine itu kita menghadapkan wajah kita, ada cahaya matahari yang bersinar dalam hidup kita, sehingga kita akan fokus dan memiliki pengertian dan mencapai level kesadaran. Tadi kita udah bangkit, udah terbangun, lalu kita masuk ke level shine, di mana kita fokus dan kita mengerti apa tujuan hidup kita. Selanjutnya, light has come. Yesus adalah terang sejati, dan Dia telah datang untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus menjadi kunci atau contoh bagaimana manusia bisa hidup di bumi sebagai makhluk surgawi. Haleluya. Selanjutnya, kata selanjutnya dari Yesaya 61. Glory of the Lord rises upon you. Kemuliaannya yang bersembunyi sekarang termanifestasi atas hidup kita, sehingga jika kemuliaan yang terkunci itu terbuka, maka kita akan menjadi manifestasi kemuliaan Allah. Ada amin saudara? Lalu saya akan bagikan ada dua contoh mengenai tadi rise and shine, mengenai tentang DNA, mengenai tentang terbangun. Saya akan kasih dua contoh. Yang pertama, Daud. Daud lahir didestinikan, dia punya tujuan hidup menjadi raja Yahudi. Tapi lihat, awal hidupnya dia lahir di keluarga Isai, di mana Isai tidak menurunkan bloodline of the king. Isai bukan keturunan bangsawan, tapi destiny Daud, dia adalah raja. Saudara, kita lihat ya, garis bawah cerita-cerita ini. Lalu singkat cerita, Daud menjadi seorang gembala sampai Samuel datang mengurapinya. Pengurapan daripada Samuel seketika membangunkan Daud dan membuat Daud memiliki pengertian ada DNA raja dalam hidupnya. Selanjutnya, setelah dia diurapi oleh Samuel, Daud yang telah menemukan DNA-nya tetap harus menanti. Bapak bisa baca kisah Daud, dia terus menanti sampai DNA-nya terbuka, dan itu terbuka saat pertama kali dia berhadapan dengan Goliat. Di sanalah perjalanan pembukaan DNA dari Daud yang disebut Ascension Journey. Itulah waktu di mana DNA Daud terbuka, dan setelah dia mengalahkan Goliat, disitulah mulai dia menapaki, mulai naik dalam level-level hidupnya. Haleluya saudara. Selanjutnya yang kedua, contoh kedua adalah contoh kehidupan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Dia Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ada amin saudara. Tetapi Tuhan Yesus lahir sebagai anak tukang kayu, lahir melalui Yusuf dan Maria. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Mesias. Destiny besar atas Tuhan Yesus adalah Mesias, tapi dia lahir dari anak seorang tukang kayu. Bahkan Tuhan Yesus tidak melakukan pelayanan sebagai Mesias sampai usia 30 tahun. Dan selama itu Tuhan Yesus menjadi tukang kayu membantu ayahnya. Ada amin saudara. Lalu kita lihat bagaimana langkah awal DNA daripada keilahian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam destiny-nya, dimulai ketika Tuhan Yesus mengalami baptisan air, baptisan selam saudara. Baptisan menjadi awal dari terbangunnya DNA Kristus, dan pengertian itu datang lewat Roh Kudus. Namun setelah terbuka DNA Kristus melalui baptisan selam, baptisan air, DNA Yesus aktif saat peristiwa di padang gurun. Nah, saudara masih ingat level kenaikannya? Dan Yesus terus mengalami ascension journey, lalu mengalami perjalanan semakin naik sampai akhirnya DNA-nya terbuka penuh saat di Gunung Tabor. Wow, haleluya saudara.
Jadi seperti Daud, seperti Tuhan Yesus, kita punya perjalanan supaya kita bisa mengaktifkan DNA kita aktifkan destiny kita. Dan ketika itu aktif, kita akan terus naik melakukan perjalanan sampai kita mengalami terbukanya DNA kita secara penuh dan kita dapat menggenapi destiny kita bersama Tuhan. Hari ini di mana posisimu? Apakah DNA-mu sudah terbuka? Apakah DNA-mu sudah aktif? Sudah terbangunkah DNA-mu? Mari kita cari tahu, kita berdoa sama-sama. Hari ini kalau DNA kita masih tertidur, biar Tuhan bangun. Kalau hari ini sudah bangun DNA kita, biar semakin Tuhan aktifkan dan kita mengalami ascension journey. Kita semakin naik, dan kita masuk dalam level-level bersama Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Lalu kita bahas ada hubungan yang erat antara destiny dan DNA. Setiap orang yang lahir ke dunia ini pasti memiliki destiny. Ada panggilan hidup atau misi jiwa yang disebut sebagai kontrak kehidupan. Tetapi ketika bayi lahir, bayi melupakan kontrak itu. Karena dunia sudah dipenuhi oleh dosa, baik itu dosa asal atau dosa keturunan. Dosa menjadi generational curse atau kutuk keturunan dan menjadi pattern of iniquity atau pola-pola iniquity, pola-pola kejatuhan dalam dosa, pola-pola kutuk dalam hidup manusia. Dan semua itu mengunci DNA ilahi. Padahal kita tahu di dalam DNA ilahi itu tersimpan kontrak atau destiny kita, saudara. Dosa yang dilakukan oleh pendahulu kita, nenek moyang kita, ancestor kita, akhirnya menjadi kutuk keturunan dan iniquity. Sehingga kenapa banyak orang mengalami off cycle, dia berputar-putar di tempat, mengalami banyak kegagalan, dia nggak bisa dewasa rohani, sepertinya imannya segitu-segitu aja, nggak bisa diledakkan iman. Karena ada kutuk generasi yang harus dipatahkan. Karena ada iniquity, ada dosa-dosa yang harus dibereskan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dari itu semua kita lihat tadi generational curse, kita lihat dari kutuk keturunan, dosa yang menghambat DNA. Kita juga harus tahu dan percaya Tuhan juga memiliki pengurapan, destiny, janji, dan karunia kepada mereka itu dan sering disebut generational blessing. Banyak generational blessing atau berkat generasi tidak dinikmati dalam hidup karena kita tidak mengerti dan tidak mengakses itu dengan cara membuka DNA kita. Jadi kita nggak boleh fokus aja sama kutuk generasi, saudara. Tapi kita harus fokus sama berkat-berkat generasi. Kalau ada di atas nenek moyang kita, kakek nenek, orang tua kita punya destiny, baik itu mungkin destiny hamba Tuhan atau pengusaha, berkat-berkat generasi, kita percaya itu pun diturunkan kepada kita generasi-generasi di bawahnya, amin. Jangan hanya fokus kepada kutuk generasi, walaupun itu kita harus bereskan, kita harus patahkan, saudara. Tapi kita juga harus fokus kepada berkat-berkat generasi yang akan terbuka dan kita terima dan kita nikmati. Ada amin, saudara. Yes, ayo tetap semangat. Kita akan bahas namanya sekarang heavenly DNA types. Berdasarkan prophetic research, ada beberapa tipe-tipe DNA surgawi yang kita harus pelajari hari ini. Yang pertama adalah the chosen. Ini tipe pertama, the chosen. Inilah DNA di mana orang-orangnya rata-rata memiliki keberanian luar biasa, ketegasan luar biasa, punya spirit penerobos, dia nggak takut dengan aturan, dia nggak takut dengan manusia, dia kerjaannya mendobrak setiap pintu-pintu, mendobrak setiap gerbang, dia punya IQ yang tinggi, dia orangnya sangat berani lah, saudara. Inilah the chosen. Apakah ciri-ciri the chosen ada dalam hidup saudara? Coba Bapak Ibu lihat kembali pada diri Bapak Ibu. The chosen seperti tadi, ciri-ciri yang saya sebutkan. Selanjutnya ada promised child. Ini adalah orang-orang dengan karunia profetik, orang-orang yang senang dengan alam roh supranatural, tapi dia bisa mendownload apa yang di alam roh untuk masuk ke dalam dunia nyata. Dia bisa mengimplementasikan, dia bisa mengaplikasikannya. Dia juga tipe guru yang suka mengajar murid-murid, dia tipe guru yang bisa mendidik para muridnya, dia tipe orang-orang yang punya karisma, saudara. Sehingga banyak murid-murid yang sangat-sangat kagum atau sangat melekat kepada orang ini. Dia punya ketegasan, dia punya kemampuan supranatural, tapi dia bisa membawanya atau mengaplikasikannya kepada orang banyak di dunia. Selanjutnya ada clear child atau crystal child, yang ketiga. Itulah ciri-ciri DNA orang-orang yang punya hati yang sangat lemah lembut, disukai banyak orang. Orang ini adalah senang konseling banyak orang, dia akan tahan berjam-jam, dia pendengar yang baik. Kemanapun dia pergi, dia membawa kabar sukacita dan sejahtera. Orang-orang banyak suka sama dia menjadi pendengar yang baik, dia memberikan nasihat-nasihat, konseling, sangat care, sangat perhatian kepada banyak orang. Yang keempat, heavenly person atau starseed. Ini orang yang sangat ngeroh, sangat suka dunia roh. Dia orang-orang yang bagi dunia itu kelihatan aneh, flaky. Bahkan orang ini biasanya swing mood. Dia memiliki mood yang gampang berubah. Karena apa? Karena dia sukanya tuh alam surgawi. Sehingga dia nggak bisa yang namanya ngelihat di dunia itu penuh dengan hal yang gak enak, hal yang buruk. Jadi dia rasanya pengen terus ke surgawi, pengen terus melakukan hal-hal surgawi. Dia orang yang sangat berkarunia, orang yang sangat profetik. Dia juga punya banyak pengikut, tetapi dia kadang sulit mendaratkan setiap alam roh itu karena dia terlalu prophetic, terlalu supernatural, visionnya terlalu banyak vision, banyak ya berbau supernatural lah orang-orang ini. Dan dia punya keanehan seperti tadi, dia berbeda dengan dunia, dia orangnya swing moodnya bisa berubah-ubah, susah ditebak karena dia terlalu banyak di dimensi supernatural. Selanjutnya glorious son. Ini adalah sebenarnya orang yang senang supernatural, tapi dia tidak menunjukkan diri dia seperti orang-orang supernatural. Dia mengimplementasikan setiap karunianya di bidang-bidang tertentu. Dia adalah pemimpin, misalkan dalam pemerintahan, dalam politik, dalam bisnis, dalam
ya banyak pekerjaan sekuler, dia bukan orang yang bekerja mungkin seperti pelayanan, tapi dia orang yang bisa memimpin, dia bisa mengkoordinir, dia bisa mengatur banyak hal. Walaupun dia punya itu, mengerti, dia suka hal-hal profetik, tapi dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang profetik atau supranatural. Tapi dia mengaplikasikan apa yang didapat, dia percaya kepada setiap profetik supranatural, tapi dia melakukannya sesuai bidang-bidang masing-masing. Dia memimpin, dia punya karisma yang luar biasa, dia masuk ke marketplace, dia masuk ke bisnis, ke pemerintahan, saudara. Selanjutnya ada human angel. Inilah pendoa syafaat yang sangat luar biasa. Ini adalah orang yang senangnya benar-benar berjam-jam di hadirat Tuhan. Orang yang berdoa buat banyak orang, dia bersyafaat. Bahkan jam doanya melebihi orang-orang pada umumnya. Human angel itu orang-orang yang benar-benar Tuhan taruh sebagai pilar, sebagai orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menjadi perisai buat pelayanan kita. Dia nggak suka tampil, dia di belakang layar, di bawah panggung, tapi dia menopang dengan doa-doa kita. Dan selanjutnya adalah ascended master. Ini adalah orang yang benar-benar hampir semuanya dia miliki, dan ini adalah orang yang bisa membimbing orang lain untuk masuk dalam destiny, dalam DNA. Ini adalah orang dengan DNA Ascended Master, orang yang dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini adalah orang yang bisa membuat orang lain melihat DNA dan destiny dan masuk ke dalam destiny. Atau kita bisa sebut juga dengan destiny keeper. Inilah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tetapkan sebagai leader kita, sebagai Bapak Ibu rohani kita. Wow, saudara. Demikianlah tipe-tipe DNA yang Tuhan berikan, surgawi, DNA surgawi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada di mana posisi Bapak Ibu saudara? Mari cek. Mari kita cek setiap ciri-ciri itu dan tanya Roh Kudus, kita ada di bagian yang mana. Lalu pertanyaannya, gejala atau tanda-tanda apa yang kita alami kalau kita tahu DNA kita sudah aktif, saudara? Yang pertama, ada perasaan tidak nyaman di dalam tubuh. Artinya apa, saudara? Kayaknya kita ada sesuatu yang berbeda lah, saudara. Sesuatu yang ke arah positif, tapi itu seperti ada gejala yang gak enak. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu kayaknya kita nggak bisa diam, nggak bisa tenang karena kita mau melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, kita merasa bahwa selama ini hidup kita sia-sia dan kita ingin perubahan. Kita nggak mau gini-gini aja. Kita mau ngalami perubahan. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang mencari kesejatian hidup. Kita melupakan dunia, kita lebih fokus sama Tuhan, kita banyak kejar Tuhan, kita tanya panggilan hidup kita tanya destiny kita. Selanjutnya, kita menjadi orang yang melepaskan semua kelaziman dan koneksi yang sudah tidak layak bagi kita. Kalau dulu kita terikat, kalau dulu kita masih fokus sama orang-orang di sekitar kita yang membawa pengaruh buruk, tapi kalau DNA kita aktif, tandanya kita jadi nggak nyaman sama mereka dan kita lepaskan orang-orang yang nggak baik buat kita. Kita lepaskan kelaziman, kita masuk ke dalam zona kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, kita memiliki kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Tiba-tiba saja kepahitan yang udah bertahun-tahun, dendam, kemarahan, tiba-tiba saja kita punya kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi orang tersebut. Selanjutnya, kita bertemu dan terkoneksi dengan soul tribes. Apa itu soul tribes? Orang-orang yang punya bahasa sarinya chemistry. Bahasa sarinya orang-orang yang klop sama kita, divine connection kita, koneksi-koneksi ilahi kita. Kita punya teman-teman rekan pelayanan yang bisa membantu kita, yang ngerti kita, yang membawa kita masuk dalam destiny kita. Selanjutnya, bangkitnya dimensi dan vibrasi surgawi. Kita lebih mudah mendengar suara Tuhan, kita banyak mengalami penglihatan, mimpi, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya, kita kehilangan rasa takut kepada manusia dan bangga menjadi diri kita yang original. Kita nggak takut dibenci manusia atau ditinggalkan manusia, tapi kita berani, kita percaya menjadi diri kita yang asli, diri kita yang utuh. Bukan kata manusia, tapi apa kata Tuhan kita. Wow. Dan yang terakhir, kita kehilangan nafsu kita kehilangan selera kita kepada hal-hal yang duniawi dan akan mengalami peningkatan rasa lapar kepada hal-hal surgawi. Demikian itulah ciri-ciri kalau aktif DNA kita sudah aktif, saudara. Yang mana yang menjadi ciri-ciri, saudara? Coba cek lagi. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengaktifkan, membangkitkan DNA kita? Kalau yang masih tertidur, kalau yang masih terkunci, bagaimana sih kita unlocknya? Bagaimana kita buka kuncinya supaya DNA kita aktif? Yang pertama, pasti dan paling utama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo hari ini terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau belum pernah mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, hari ini ketika engkau melihat YouTube ini, deklarasikan, aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayo deklarasikan itu, saudara. Yang kedua, membersihkan diri dari setiap generational curse dan iniquity. Minta sama Tuhan banyak perjamuan kudus, bahkan minta Bapak Ibu rohani, mentor Bapak Ibu untuk bantu berdoa, untuk kita dipatahkan dari setiap kutuk-kutuk generasi dan setiap dosa-dosa yang mengikat setiap kita. Selanjutnya, membersihkan diri dari soul sport. Bersihkan kita dari keterikatan jiwa kita yang salah. Apapun ikatan-ikatan dengan orang, ikatan-ikatan dengan kebiasaan, masa lalu, apapun itu yang gak beres, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya, shadow work and inner child healing. Ini waktunya detoxification. Sembuhkan setiap trauma-trauma di jiwa kita, trauma di masa kecil, trauma di masa lalu. Terus masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan bersihkan, Tuhan bereskan. Masuk dalam mentoring, masuk dalam pembapaan, supaya kita punya pemimpin di atas kita yang terus berjaga-jaga atas hidup kita, yang membantu kita membereskan apa yang gak beres dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya adalah kita tingkatkan vibrasi keimanan kita, getaran-getaran penyembahan kita, getaran-getaran iman kita kepada surga. Nah, hari-hari ini ketika engkau mau membuka DNA-mu, hari ini dengan kuasa darah Yesus meteraikan setiap hidup kita. Ayo banyak nyembah, banyak muji Tuhan, sampai akhirnya kita mengalami yang namanya DNA kita diaktifkan. Lakukan tindakan-tindakan iman, lakukan momen-momen bersama Tuhan, terima kairos Tuhan, dan tanpa kita sadar momentum itu ada, dan DNA kita akan aktif dan kita akan masuk dalam destiny kita. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan.
Demikian aktivasi DNA ilahi, aktivasi DNA Kristus, karena kita diciptakan menjadi luar biasa. Kau dan saya menjadi orang yang luar biasa. Dan saya berdoa kita semua di sini masuk dalam destiny panggilan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Kita finish strong, kita melayani Tuhan sampai akhir sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin serta kasih dalam Tuhan. Akhir kata, saya Laras Jahan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.